Bab 18, Skamet. Kamu ingin membunuhku? Melihat pihak lain mengeluarkan pisau, Zhang Xuan mengangkat alisnya. Beruntung dia telah berkultivasi dan tidak tidur. Jika tidak, ketika pihak lain mendekatinya secara diam-diam seperti ini, bukankah dia pasti akan dibunuh? Izinkan aku memastikan siapa orang ini dulu. Zhang Xuan tahu bahwa melakukan penyerangan malam seperti ini berarti dia bukan seorang individu. Mungkin, bahkan ada organisasi di belakangnya. Jika dia tidak secara akurat mengidentifikasi orang yang mencoba membunuhnya, bahkan jika dia membunuh pembunuh ini, mungkin ada lebih banyak yang datang untuk hidupnya di masa depan. Jika dia tidak menggali organisasi di balik pembunuhan itu, dia tidak akan bermimpi untuk tidur nyenyak lagi. Siapa ini? Tepat ketika Zhang Xuan merenungkan bagaimana dia harus memaksa pria di hadapannya untuk mengakui organisasi yang mendukungnya, dia mendengar suara berbisik. Tanpa disadari, pria berpakaian hitam yang menggenggam belati sudah berdiri di dekatnya. Zhang Xuan belum pernah melacak siapapun sebelumnya. Setelah melihat pihak lain mengeluarkan belati, dia gugup sejenak dan mengeluarkan napas menyebabkan pihak lain memperhatikan kehadirannya. Agar diperhatikan begitu cepat, Zhang Xuan mengerutkan kening. Tepat ketika dia akan bergegas maju untuk berduel dengan pria di depannya, sebuah pemikiran melintas di benaknya dan ide brilian muncul. Aku di sini untuk membunuh Zhang Xuan, guru tak berguna itu. Kamu siapa? Menekan nadanya agar tidak diidentifikasi, Zhang Xuan menyatakan, karena pihak lain ada di sini untuk membunuhnya. Dia akan dapat membuatnya bingung dengan mengatakan bahwa dia ada di sini untuk tujuan yang sama. Kamu di sini untuk membunuhnya? Pria berpakaian hitam itu terkejut. Namun, melihat bagaimana Zhang Xuan menyembunyikan wajahnya dan sikap liciknya, dia tidak bisa tidak mempercayai kata-katanya sedikit. Memang, guru terburuk di akademi hanya akan membahayakan siswa jika dibiarkan. Zhang Xuan tidak bisa membantu tetapi menjadi merah saat berbicara tentang dirinya sendiri. Oh, kalau begitu, lakukanlah. Aku akan membantumu mengawasi, kata pria berpakaian hitam. Kong, ekspresi tidak mengerti muncul di Zhang Xuan. Dia mencoba untuk mendorong tanggung jawab kepadanya. Saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk melakukannya. Bagaimanapun, kami di sini untuk motif yang sama, jadi tidak masalah siapa yang melakukannya. Kamu melakukannya. Sebenarnya, saya tidak punya niat untuk membunuhnya. Saya hanya ingin menghukumnya. Namun, jika dia mati, itu yang terbaik. Pria berpakaian hitam itu mendesaknya. Hukum dia? Zhang Xuan agak bingung. Hukum dia? Lalu kenapa dia memegang belati? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana Anda ingin menghukumnya? Orang itu berani melakukan sesuatu yang tidak menghormati nyonya muda kita. Aku berniat memotong barangnya dan mengubahnya menjadi seorang tasim. Pria berpakaian hitam itu berteriak dengan marah. Petik 2. Mendengar kata-kata yang dipenuhi dengan niat keji, Zhang Xuan hanya bisa merasakan angin sepoi-sepoi di selangkangannya dan tanpa sadar menggigil ketakutan. Sial, jika saya tidur nyenyak malam ini, saya mungkin akan memenuhi syarat untuk melayani kaisar setelah ini. Siapa kamu? Karena kamu begitu kejam, tidak menghormati nyonya muda Anda? Zhang Xuan mencoba mengingat kenangan dari dirinya sebelumnya dan setelah reinkarnasinya, tetapi dia tampaknya tidak memiliki hubungan fisik dengan gundik muda manapun. Zhang Xuan itu, aku hanya mendengar bahwa dia tidak memenuhi syarat sebagai seorang guru. Aku belum pernah mendengar dia menggertak wanita. Ada apa ini? Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Orang itu adalah hewan dengan kulit manusia. Sungguh guru, dia adalah binatang buas. Nyonya muda kita, lupakan, semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Kemarahan yang tak terhitung bisa dirasakan dari suara tertahan dari pria berpakaian hitam. Petik 2. Zhang Xuan hanya bisa melihat bintang. Jadi tentang apa ini? Sampai kau menghinaku seperti binatang? Apa yang saya lakukan untuk nyonya muda Anda? Selain itu, siapa nyonya muda Anda? Itu satu hal jika dia cantik, tetapi jika dia jelek, bukankah terlalu berlebihan bagi reputasi seperti itu untuk dipaksakan padaku? Mengapa Anda ingin membunuhnya? Setelah penghinaannya, pria berpakaian hitam itu menoleh. Zhang Xuan tidak menyangka pihak lain akan menanyainya. Dia tertegun sejenak sebelum mengatupkan rahangnya dan menjawab, Aku tidak bisa menerima tindakannya menindas wanita. Kau tahu dia menggertak wanita? Siapa yang dia bully? Pria berpakaian hitam itu khawatir. Zhang Xuan mendengus dan berkata, tidak ada alasan bagiku untuk menjawab pertanyaanmu.
Itu benar, karena kita berdua punya tujuan yang sama. Kamu duluan. Melihat pihak lain tidak mau mengungkapkan apapun. Meskipun ada keraguan dalam pikirannya, dia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Zhang Xuan untuk melanjutkan. Akan lebih baik jika kamu pergi dulu. Jika aku menyerang lebih dulu, dia akan mati sebelum kamu bisa mengebiri dia. Lebih baik kamu mengebiri dia dulu sebelum aku membunuhnya. Zhang Xuan menjawab. Itu, pria berpakaian hitam itu mulai ragu-ragu. Dia menatap Zhang Xuan dengan ragu. Dia mulai curiga, bagaimana mungkin kebetulan seperti itu bisa terjadi? Tepat ketika dia bermaksud mengebiri Zhang Xuan, orang lain tampaknya membunuhnya. Jika bukan karena ketakutannya pada kekuatan pihak lain, dia akan membuatnya pingsan sekarang. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? Jika aku tidak ingin membunuhnya, mengapa aku menyelinap ke sini di tengah malam? Menyadari keraguannya, Zhang Xuan mencoba menghalau mereka. Mendengar kata-kata itu, pria berpakaian hitam itu ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya setuju. Itu benar, ini sudah larut malam. Jika pria bertopeng tidak ada di sini untuk membunuh Zhang Xuan, mengapa dia ada di sini? Bukan karena aku tidak mempercayaimu, karena tujuan kita selaras satu sama lain. Ayo pergi bersama. Pria berpakaian hitam itu menjawab setelah merenung sejenak. Dia masih sedikit curiga pada orang di depannya. Kamu masih terlalu berhati-hati. Tenanglah, aku memiliki prinsip dasar sebagai manusia. Namun, karena kamu tidak mempercayaiku, Zhang Xuan tidak berlarut-larut dalam percakapan dan gerak tubuh. Ayo pergi bersama. Setelah itu, dia menyerang ke depan. Fighter 5 dan Puncak, melihat gerakannya, pria berpakaian hitam itu langsung mengidentifikasi tingkat kultivasinya. Dia menggunakan kingkongnya dan mengikuti dari belakang. Melihat pria berpakaian hitam mengikuti di belakangnya, Zhang Xuan segera berbalik untuk melihatnya. Ledakan, perpustakaan jalan surga tersentak dan sebuah buku muncul. Keterampilan yang digunakan pihak lain untuk mengikutinya sama dengan melakukan teknik pertempuran. Selama seseorang menggunakan sebuah skill, Library of Heaven's Path akan dapat menyusun sebuah buku tentang kekurangannya dan dengan demikian, latar belakangnya akan terungkap. Zhang Xuan melirik buku itu. Dia hanya melihat dua kata, Yaohan, tertulis di sampulnya. Nama ini terdengar sangat familiar. Di mana saya pernah mendengarnya? Zhang Xuan menatap sampul depan sejenak sebelum membalik ke halaman pertama. Yaohan, kepala pelayan kediaman penguasa kota Bayu. Panggung utama Fighter 6 dan Pisway, 8 titik akupuntur dibuka. Itu dia. Melihat kata-kata kota Bayu, Zhang Xuan segera mengingat identitas pria di hadapannya. Bukankah ini kepala pelayan dari kota Bayu yang bergegas mengancamnya ketika dia menerima Zhao Ya sebagai muridnya? Pantas saja suara dan namanya terdengar begitu familiar. Hanya itu, ini berarti bahwa nyonya muda yang dia sebutkan mengacu pada Zhao Ya. Apa yang saya lakukan padanya agar Anda melakukan perjalanan ke sini hanya untuk mengebiri saya? Untuk berani memfitnahku. Meskipun kamu lebih kuat dariku, aku harus memberimu pelajaran. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Jika itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh dirinya yang sebelumnya. Karena dia telah melampaui untuk menggantikannya, meskipun dia akan merasa dianiaya, dia akan mengakuinya. Namun, intinya adalah, dia tidak melakukan apapun. Bagi Yaohan untuk melabeli dia dengan kejahatan ini ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia terlalu keji. Saat pikiran seperti itu berpacu di benaknya, dia terus melihat daftar. Teknik kultivasi, teknik sirkulasi giok putih, teknik pertempuran, diagram mistik palem, ahli, diagram mistik tinju, ahli. Kekurangan, 16 aspek. No. 1. Mingmennya berada di bawah dan keterampilannya tidak dapat melindungi dari serangan yang diarahkan pada titik. No. 2. No. 3. Sama seperti sebelumnya, buku itu mencatat semua kekurangan orang ini. Setelah menembus 8 titik akupuntur, ini berarti kekuatannya saat ini berada di 12 ding. Jika Zhang Xuan mencoba mencocokkannya dalam pertempuran langsung, dia pasti tidak akan cocok untuknya. Namun, jadi bagaimana jika Anda berada di alam Pisway? Jadi bagaimana jika Anda memiliki kekuatan 12 ding? Jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini, saya tidak akan disebut Zhang Xuan. Pada titik ini, Zhang Xuan tiba-tiba berhenti. Apa yang salah? Melihat Zhang Xuan berhenti tiba-tiba, pria berpakaian hitam itu bertanya dengan tatapan bingung. Lihat UFO. Zhang Xuan dengan santai menunjuk. UFO? Apa itu UFO?
Pria berpakaian hitam itu terkejut dan buru-buru berbalik untuk melihatnya. Tindakan ini mengungkapkan Ming Men di pantatnya kepada Zhang Xuan. Ketidakpahaman mengganggu Yao Han. Dia tahu kupu-kupu, ultimatum dan mata-mata. Namun, apa sebenarnya UFO itu? Kupu-kupu tanda hubung lebih besar dari Hudai, ultimatum tanda hubung lebih besar dari Tongdai, Spi tanda hubung lebih besar dari Jiandai, UFO piring terbang, tanda hubung lebih besar dari Feidai. Dai diucapkan sebagai dia. Pergi ke neraka. Apa yang telah ditunggu Zhang Xuan adalah kesempatan ini. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengirimkan tendangan yang dipenuhi amarah ke pantatnya. Peng. Sebelum pria berpakaian hitam Yao Han sempat bereaksi, Ming Men-nya telah ditendang. Dia terbang ke depan dan menabrak langsung dengan batu besar tidak terlalu jauh. Darah menetes dari luka di kepalanya. Karena Anda di sini untuk mengebiri saya, haruskah saya mengebiri Anda sekarang? Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Zhang Xuan bergegas maju dan duduk di tubuh pihak lain. Dia mengirimkan beberapa tinju ke wajahnya. Apa ahli alam Piswe? Ahli 12 Ding apa? Mereka kuat? Jika Anda menemukan Ming Men mereka dan mengeksploitasi kekurangan mereka, serangan tak terduga masih akan menyebabkan kematian mereka. Kamu, rupanya. Yao Han tidak menyangka orang yang ingin mengajari Zhang Xuan pelajaran bersamanya akan tiba-tiba menyerangnya dengan gila-gilaan. Yang lebih buruk, Ming Men-nya dipukul, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia tidak bisa membalas bahkan jika dia mau. Tubuhnya menggigil karena marah. Bukankah kita setuju untuk berurusan dengan Zhang Xuan bersama? Sial. Di mana kepercayaan Anda? Di mana prinsip dasar Anda sebagai manusia? Selain itu, tidak peduli apa, Anda adalah master puncak petarung 5 dan Ding Li, seorang ahli di antara para ahli. Anda harus memiliki sikap bahkan di tengah-tengah pertempuran, untuk tanpa malu-malu berbohong padaku dan melancarkan serangan rahasia sebelum menunggangi wajahku. Bagaimana dengan teknik pertempuran? Bagaimana dengan saling menyilang? Bagaimana dengan teknik kultivasi Anda? Bahkan gangster di jalanan tidak bertarung seperti ini. Dia hanya merasakan gelombang demi gelombang rasa sakit di wajahnya. Yao Han akan menjadi gila. Pada saat ini, dia akhirnya tahu bahwa dia telah ditipu oleh pria bertopeng itu. Selain itu, ini adalah jenis penipuan terburuk. Qigong diterjemahkan secara harfiah sebagai Art of Lightweight. Ini mengacu pada gerak kaki yang memungkinkan seseorang untuk melangkah dengan ringan, meningkatkan kemampuan melompat, kecepatan lari, dan keterampilan menghindar.